Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Solihah Dewi dari jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan mempresentasikan salah satu karya Ibnu Al-Haytham yang berjudul Treatise on the Quadrature of the Circle dalam kitab Maqalah fi Tarbi Ad-Dairah. Biografi Ibnu Al-Haytham. Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham atau Ibnu Al-Haytham, dikenal dalam kalangan cerdik pandai di barat dengan nama Al-Hazen, adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Haytham Al-Basri Al-Misri. Beliau lebih dikenal dengan nama samaran Ibnu Al-Haytham. Di dunia barat, beliau telah dikenal dengan beberapa nama, seperti Al-Hazen, Afenatan, dan Afenetan, tetapi lebih terkenal dengan panggilan sebagai Al-Hazen. Beliau dilahirkan pada tahun 354 Hijriah bersamaan dengan tahun 965 Masehi di negeri Basrah, Irak. Beliau yang paling terkenal adalah Kitab Al-Manawir atau kitab tentang optik. Di negeri Basrah dan Baghdad, beliau memulai pendidikan awalnya sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Pada tahun terakhir menjelang wafatnya, beliau kembali ke Qahirah atau Mesir. Ibnu Al-Haytham meninggal dunia di Qahirah pada tahun 1039 Masehi ketika usianya 74 tahun. Kontribusi Ibnu Al-Haytham. Karya utama beliau adalah tentang optik. Beliau juga membicarakan masalah yang berhubungan dengan pusat daya tarik bumi. Jauh sebelum Newton membahas masalah gravitasi, Ibnu Al-Haytham telah membahasnya dan menjadikan pengetahuan tentang gravitasi itu untuk penyelidikan tentang keseimbangan dan alat-alat timbangan. Selain masalah cahaya dan atmosfer, Ibnu Al-Haytham juga banyak melakukan eksperimen mengenai kamera obskura atau metode kamar gelap. Dan masih banyak kontribusi Ibnu Al-Haytham yang lainnya. Bisa lihat di sini banyak sekali kontribusi Ibnu Al-Haytham yang lainnya. Kemudian sekarang referensi manuskrip. Banyak sekali referensi yang bisa diambil dari kitab Ibnu Al-Haytham, seperti di sini contohnya. Sekarang analisis kitab. Bisa dilihat dari sini ada gambar setengah lingkaran. Kemudian kita analisis. Lingkaran BGC dibagi lingkaran ABE sama dengan BC kuadrat dibagi BA kuadrat. Nah, sedangkan lingkaran BGC ditambah lingkaran ABE dibagi lingkaran ABE sama dengan AC kuadrat dibagi BA kuadrat sama dengan lingkaran ABC dibagi lingkaran ABE. Nah, karena setengah lingkaran ABC itu sama dengan setengah BGC ditambah setengah ABE. Bisa dilihat dari sini rumus-rumus yang dicetuskan oleh Ibnu Al-Haytham. Kemudian sekarang analisis kitab. Di sini ada 3 gambar, yaitu ada yang setengah lingkaran, kemudian persegi, dan segitiga. Sekarang kita analisis. Lingkaran HE dibagi lingkaran 1 sama dengan K. Misalkan, DU menjadi DU per DA sama dengan K. Kemudian, segitiga BDU dibagi segitiga BDA itu sama dengan DU per DA atau sama dengan K. Oleh karena itu, segitiga ABD dibagi lingkaran 1 sama dengan segitiga BDU dibagi lingkaran HE. Dan jika diperhitungkan, maka lingkaran HE sama dengan segitiga BDU. Tetapi kita tahu bahwa bangun persegi SPQO yang setara dengan segitiga BDU. Oleh karena itu, segitiga BDU sama dengan persegi SPQO sama dengan lingkaran HE. Dan persegi dari sisi QX dibangun sedemikian rupa sehingga QP dibagi QX sama dengan EH dibagi AC. Dan XT adalah persegi yang dibangun di atas QX. Jadi kita punya persegi XT dibagi persegi QO sama dengan QX kuadrat dibagi QP kuadrat sama dengan AC kuadrat dibagi EH kuadrat sama dengan lingkaran ABC
dibagi lingkaran HE. Persamaannya, lingkaran HE sama dengan persegi QO, akhirnya mengarah ke lingkaran AC sama dengan persegi XT. Kemudian analisis kitab yang ketiga. Di sini ada dua persegi, yang salah satu perseginya di sini terdapat lingkaran. Kita analisis. Persegi BC per lingkaran DE sama dengan K. Kita punya K sama dengan 4 per pi. Misalkan BG sama dengan AB per BG sama dengan K. Dan BH adalah AB dibagi BH sama dengan BH per BG. Kemudian AB kuadrat per BH kuadrat sama dengan AB per BG sama dengan K. Oleh karena itu, persegi BC dibagi persegi BI sama dengan K. Oleh karena itu, lingkaran DE sama dengan persegi BI. Nah, sekarang kesimpulannya dari semua yang telah dijelaskan. Kesimpulannya adalah Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham dikenal dalam kalangan cerdik pandai di Barat dengan nama Al-Hazen. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Beliau menulis kitab ini karena banyak filsuf percaya bahwa tidak mungkin luas lingkaran sama dengan persegi, dan menolak pandangan ini dalam banyak pamflet dan kontroversi mereka. Sehingga Ibnu Al-Haytham pun membuat kitab ini untuk meluruskan pandangan mereka. Kitab ini berisi tentang menguadratkan lingkaran, tetapi ada kemungkinan bahwa bentuk lingkaran bisa sama dengan persegi. Pandangan ini didukung oleh contoh bahwa ada sosok bulan yang dibatasi oleh dua busur yang sama dengan segitiga, dan bahwa gambar bulan dan lingkaran sama dengan segitiga. Kita katakan, kita menggambar diameter di lingkaran manapun, lalu mengambil titik manapun di salah satu setengah lingkaran, dan menggambar dua garis lurus dari yang sama ke dua titik ujung diameter. Kemudian kita gambarkan dua setengah lingkaran di atas dua garis lurus ini, sehingga gambar bulan yang dibatasi oleh dua setengah lingkaran dan busur dari lingkaran pertama sama dengan segitiga di lingkaran pertama. Kemudian daftar pustaka, nah saya mengambil materi-materi ini dari link-link berikut ini. Kemudian ini adalah salinan berbentuk bahasa Arabnya, sedangkan saya menerjemahkan dari bahasa Jerman, dan ini adalah salinan dalam bentuk bahasa Arabnya. Bisa dilihat di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.